Shalom Jemaat Efrata dan Jemaat Hermon. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan yang baru setiap kita. Saya percaya itu semua atas izin Tuhan, itu semua atas perkenanan Tuhan. Mari pagi hari ini datang dengan ucapan syukur. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah, naikkan ucapan syukurmu, naikkan terima kasih-Mu atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bawa sembahku di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, bawa persembahanku bagi Tuhan. Kesempatan yang baru yang Kau beri. Hatiku dulu, hatiku limpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Mulutku penuh pujian, sembah bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu. Karena anugerah-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu. Kami ada hari ini, semua karena kasih-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis. Hatiku bersuka, hatiku bersuka. Terima kasih Tuhan. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan anak-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus.
Kami rasakan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu menjadi bukti kesetiaan-Mu pada setiap kami Tuhan. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau,
Engkau membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Yes Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah, sebab kami tahu hidup kami aman di dalam-Mu. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Pagi hari ini apapun yang menjadi setiap pergumulanmu, apapun yang menjadi setiap tantanganmu, biarlah hatimu percaya, hatimu tetap berjuang, sebab hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Oh, terima kasih Tuhan, ku mau percaya. Oh, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Biarlah
pujian ini menjadi pernyataan iman-Mu bahwa Kau tidak akan pernah menyerah, sebab kuasa-Nya nyata, kuasa-Nya sempurna, perbuatannya dahsyat dalam setiap hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan berhenti percaya. Mari sejenak renungkan kebaikan-Nya, renungkan perbuatannya. Dia Tuhan, Dia Allah Alfa Omega, awal dan akhir. Saya percaya kalau pagi hari ini kita ada, itu tandanya Tuhan masih mau melakukan perbuatan yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami mau percaya Tuhan pada setiap janji-janji-Mu, sebab jejak-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saat tiada lagi kata yang dapat kami ungkapkan, kami percaya Tuhan mengerti setiap isi hati kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
lebih dari yang kami harapkan. Yesus mendengar, Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, lebih dari yang ku harapkan, Kau setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami penuh limpah dengan ucapan syukur, karena kami rasakan kebaikan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami jalani pagi hari ini bersama dengan Tuhan, bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Sebentar kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Saudari Evelyn akan memimpin kita dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang gak pernah habis untuk hidup kami. Penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau bawa Tuhan generasi muda kami, khususnya di Youth Tuhan, Ephrata Youth Community ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, seluruh anak-anak yang ada di Youth Tuhan, kami percaya masa depan kami akan indah dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami andalkan Tuhan penuh, kami percaya kami akan terima kuasa yang hebat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan untuk setiap kami jauh lebih hebat dari apa yang kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami taruh harapan kami dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kerjakan dengan begitu luar biasa. Ketika kami letakkan rencana-rencana kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya penuh Tuhan, Engkau yang bekerja dengan
Hebat, Engkau bekerja luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Efrata ini Tuhan. Engkau yang berikan hikmat untuk menyusun semuanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang sedang dipikirkan untuk gereja kami Tuhan, kami percaya penuh Tuhan. Semuanya untuk kebaikan gereja kami, dan semuanya tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk semua generasi yang ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya semua generasi yang ada di gereja kami ini semuanya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami andalkan Tuhan, ketika kami berserah sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, apapun yang menjadi kesulitan kami Tuhan, kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak muda kami, iman kami Tuhan. Mungkin saat-saat ini sedang banyak sekali godaan-godaan untuk anak muda kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami melekat pada Tuhan, Tuhan yang akan pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus andalkan Tuhan, kami mau terus nempel sama Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pengharapan kami. Berkati satu hari ini Tuhan, aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan. Kami percaya semuanya akan Tuhan buat berhasil. Hari ini kami akan berjalan bersama Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan. Berkati kami Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang berikan hikmat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di doa pagi kita. Kini saya mau memberitakan, mau sharing Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus mengalahkan ego kita? Kadang kita susah ya Bapak Ibu ya untuk kalahkan ego kita ya. Kadang kedagingan kita ini loh yang membuat kita tuh susah untuk mengalahkannya. Ada orang yang menghina kita, ada orang yang mencaci maki kita. Kita bukannya mau mengucap syukur atau kita mau mengampuni, yang ada kita malah bagaimana caranya supaya aku bisa bersendam, bagaimana caranya aku bisa mengalahkan orang itu, bagaimana caranya aku bisa orang itu harus aku balas supaya aku gak merasa aku direndahkan. Tapi Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama. Kita harus mengalahkan ego yang ada dalam kehidupan kita. Bukan karena itu sebuah paksaan, tapi memang kita harus menghilangkan segala kedagingan yang ada dalam kehidupan kita. Terkadang saya juga merasa sulit waktu saya harus membahas khotbah ini, mau membagikan kepada Bapak Ibu. Ini hal yang berat juga buat saya, tapi saya mau belajar juga Bapak Ibu, bagaimana ego saya juga harus saya kikis, harus saya kalahkan, karena juga saya tipe orang yang keras. Tapi saya bisa belajar. Nah, ada satu tokoh yang akan saya mau bahas di sini Bapak Ibu, yaitu Yusuf. Iman Yusuf. Bapak Ibu tahu Yusuf orang yang sangat dicintai oleh ayahnya, Yakub. Tuhan juga sayang kepada Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf dengan baik, menjadi anak kesayangan Bapa. Selalu Tuhan memberkati kehidupan Yusuf. Apakah di saat kita
yang selalu diberkati Tuhan terus, kita akan mengalami hal yang enak terus, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengerti bahwa Yusuf itu Tuhan memberikan dia talenta untuk bisa membaca mimpi-mimpi orang. Tuhan sangat cinta kepadanya. Demikian juga Yakub sangat mengasihi anaknya ini dibanding dengan saudara-saudaranya. Apakah di saat Tuhan memberkati kehidupan kita, kita menerima enaknya dari Tuhan? Apakah di saat kita ingin menjadi seorang pengikut Kristus, kita nggak mau dapat nggak enaknya? Waktu di saat Yusuf mendapatkan enaknya dari Tuhan, yang selalu diberkati, yang selalu dicintai, yang selalu dikasihi, tetapi ada hal duka yang Yusuf miliki. Yusuf mengalami namanya dia dibuang oleh kakak-kakaknya. Dia merasa dirinya nggak dianggap. Dia merasa bahwa dia kira bahwa dirinya itu nggak berharga di mata kakak-kakaknya. Bahwa sebenarnya Yusuf itu sangat sayang kepada kakak-kakaknya. Tapi melihat kakak-kakaknya itu melihat bahwa Yusuf seperti orang yang aneh. Bahwa bagaimana caranya mereka untuk bisa menghilangkan Yusuf dari pandangan mereka. Dia mau berniat untuk membunuh Yusuf sepertinya. Mau membunuh Yusuf. Tetapi ada satu-satunya yang mengatakan bahwa jangan kita bunuh. Lebih baik kita buang ke sumur. Sakit hati. Mungkin Yusuf akan merasa itu sakit hati. Dan dia akan menyimpan rasa dendam itu kepada kakak-kakaknya. Tapi di sini benar-benar Yusuf benar-benar diuji kesabarannya. Bahwa kalau kita memiliki yang baik di mata Tuhan, kalau kita mengalami musibah, bukan berarti Tuhan itu benci kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu pengen menguji kita bahwa seberapa sih setiamu kepadaku, seberapa sih kasihmu kepadaku. Jangan cuma kita terima enaknya dari Tuhan. Di saat Tuhan yang memberikan gak enak, kita malah marah-marah, kita malah benci kepada Tuhan. Setelah itu Yusuf pun dijual kepada saudagar Midian. Dia dijual sebagai budak. Dia merasa bahwa dirinya itu gak berharga. Dirinya gak berharga, bahwa untuk apa dia hidup kalau ternyata dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dijual kepada orang Midian. Akhirnya nggak cuma itu aja, Bapak Ibu, diuji lagi. Waktu dia dipercaya dalam sebuah istana, dia digoda oleh istri Potifar juga. Dia diuji lagi. Seberapa kuat iman Yusuf di situ? Mungkin kalau kita tahu bahwa istri Potifar itu sangat cantik, ya Bapak Ibu. Putri raja, istri dari raja. Gak mungkin kalau gak cantik. Mungkin iman Yusuf itu terguncang waktu melihat istri Potifar menggoda dia. Dia tahu bahwa dia tuh gak kuat sebenarnya. Dia gak kuat. Dia harus lari menjauh, bukan lari mendekat. Di saat dia tahu itu merupakan kelemahan seorang laki-laki, dia lari. Demikian kita juga. Saat dosa datang, apakah respon kita? Di saat dosa itu mengikat tubuh kita, mengikat kehidupan kita, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus mendekati dosa itu dan mengikuti apa maunya dosa itu, atau kita harus lari dari dosa itu? Yusuf tahu dia nggak kuat, dia nggak kuat dengan godaan seperti itu. Dia akhirnya apa? Lari. Sabaran Yusuf diuji. Di saat dia lari pun, istri Potifar pun memfitnah Yusuf bahwa Yusuf yang menggoda dia.
Potifar marah. Potifar marah bahwa kenapa Yusuf menggoda istrinya, padahal kebalikannya, ada istrinya yang menggoda Yusuf. Apakah Yusuf bisa berdalih bahwa dia mengatakan bahwa bukan dia? Tentu bisa. Tapi Yusuf tahu dia harus menjadi seorang yang sabar, karena Tuhan tahu, Tuhan menguji dia. Di saat kita benar-benar diuji sama Tuhan, apa respon kita, Bapak Ibu? Bagaimana itu jika terjadi kepada Anda? Meskipun bukan sama persis dengan Yusuf, tapi bagaimana respon kita di saat ada musibah datang kepada dia? Apakah kita harus bilang, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, aku mengucap syukur atas musibah yang Tuhan berikan kepadaku. Di saat aku gak memiliki uang sepeser, apakah kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Di saat kita hari ini pun juga gak bisa makan, apakah kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Kadang kita selalu menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan, kenapa Tuhan memberikan aku musibah seperti ini? Kenapa orang-orang tidak menghargai hidupku? Kenapa orang-orang selalu menganggapku seperti sampah? Bagaimana caranya aku bisa membalas dendam supaya dia tidak bisa merendahkan aku? Itulah kedagingan kita. Bagaimana Tuhan bisa proses kita kalau kita nggak bisa mengikis ego kita? Katanya mau next level, katanya mau mengupgrade diri. Kalau ego kita aja nggak bisa kita kalahkan, kalau kita mau next level, kita mau naik kelas, kita harus mengikiskan ego kita gitu. Bagaimana jika ada orang yang membencimu, orang yang mengata-ngataimu, yang menyakiti hatimu? Apakah engkau akan mau mengampuni ya, ataukah engkau akan membenci dia? Padahal dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44 mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapa aja mengajarkan kita untuk mengasihi. Bapak aja mengajarkan kita untuk mendoakan musuh kita. Itu hal yang berat. Jujur, itu hal yang berat. Orang yang telah menyakiti kita kok kita harus mengampuni? Orang yang telah menyakiti kita kok kita harus mengasihi? Itu hal yang bodoh. Tapi dalam Tuhan itu tidak ada hal yang bodoh. Di saat kita membenci orang, kita benci kepada orang yang menyakiti kita, kita akan merasa capek. Kita akan selalu mengingat-ingat terus, kita akan capek. Tapi di saat kita mau melepaskan pengampunan itu, Bapak Ibu, di saat kita mau melepaskan pengampunan dan kita mau mengampuni orang itu, aku mengasihi dia. Di saat kita bertemu dengan orang itu, kita tetap senyum, kita tetap mengasihi. Kita akan merasa bahwa itu menjadi sebuah kelegaan dalam hidup kita. Saya pernah mengalami waktu saya masih menjadi seorang mahasiswa di suatu kampus. Saya ada satu teman mengatakan saya, goblok kamu. Itu pun di depan umum. Saya mulai emosi, pengen saya hantam, tapi saya langsung diam. Bukan saya gak berani, tapi saya benar-benar harus pikir bahwa kalau saya harus merespon yang gak baik, mungkin saya akan mendapatkan pelanggaran di kampus saya. Tapi saya merasa bahwa ini orang ini benar-benar nginjak harga diri saya. Masa aku dikatakan seperti itu di depan orang-orang? Wah, saya mau pukul. Tapi saya tahu saya harus diam. Respon menunjukkan siapa dirimu. Kalau responmu nggak baik, orang-orang tahu juga bahwa engkau nggak baik. Saat responmu menanggapnya baik, tentu orang tahu bahwa engkau adalah orang yang baik. Saat saya dikatakan seperti saya diam,
Bapak, saya mau mengampuni dia. Meskipun saya tahu Bapak, saya sakit, saya mau mengampuni dia. Saya pikir bahwa di saat saya melakukan kesalahan dan Bapak nggak mau mengampuni saya, bagaimana perasaan saya? Mungkin saya akan merasa bahwa saya orang paling hina. Karena saya tahu bahwa Tuhan mau mengampuni saya atas segala kesalahan saya. Jika kita aja waktu kita melakukan kesalahan aja, kita selalu mohon sama Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni kita. Masa di saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita tidak mau mengampuni? Kita egois dong. Maunya enaknya sendiri, maunya diampuni terus, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu bahwa jangan cuma minta ampun doang, tapi kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Amin. Apa respon Yusuf di saat saudara-saudaranya membenci dia, membuang dia dan menjual dia? Dalam Kejadian 50 ayat 37 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan pakai Yusuf menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Waktu ceritanya Yusuf meramal bahwa suatu saat nanti bahwa saudara-saudaranya akan sujud kepada dia. Saudara-saudaranya tidak mengakui bahwa itu kamu tuh seperti orang gila ya. Mungkin dalam bahasa sehari-hari mungkin seperti itu, bahwa masa kakakmu aku harus sujud kepadamu. Ternyata memang benar. Waktu kakak-kakaknya mulai kekeringan, dia datang kepada Yusuf. Dia sujud memohon. Dia bilang mau minta ampun kepada adiknya. Tetapi Yusuf apa? Meluk dia, mengampuni dia. Sebenarnya Yusuf bisa semena-mena mengusir dia karena dia punya jabatan tinggi. Tapi enggak. Tuhan telah memelihara Yusuf. Akhirnya Yusuf juga memberikan yang terbaik juga ke kakaknya. Dia mau mengampuni kakaknya, dia mau mengasihi kakaknya. Dia tidak pernah mengingat segala kesalahan kakaknya itu, karena tahu bahwa Yusuf, Tuhan telah pelihara dia. Demikian dia juga mau melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya. Waktu dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dipenjara, Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf menjadi orang yang paling disayang oleh kepala penjara itu. Dia tidak merasa mengalami keterpurukan, kesedihan, meskipun dia mengalami hal-hal yang begitu berat dalam hidupnya. Tapi Tuhan tak menyertai hidup Yusuf. Kenapa? Responnya Tuhan tahu Yusuf. Tuhan tahu bahwa kekuatan Yusuf itu sampai seberapa. Kan tahu Allah tahu bahwa Yusuf itu adalah orang yang baik, orang yang kuat. Tuhan menyertai dia. Karena responnya yang sungguh luar biasa dalam hidupnya. Tentu kita mau dong seperti Yusuf. Kita mau belajar menghadapi situasi apapun dengan respon yang baik. Meskipun terkadang berbalik dengan dunia bahwa aku gak mungkin bisa merespon dengan baik kalau ada orang yang menghina. Kalau kita mau berbuah, kita mau next level, kita harus membuang sesuatu yang menjadi bakteri dalam kehidupan kita, bakteri dosa yang ada dalam kehidupan kita.
Jangan sampai dosa itu menggerogoti kita, karena dosa itu akan menghalangi kita untuk berjumpa dengan Bapa. Mengampuni memang tidak mudah. Ada sesuatu yang harus kita korbankan, yaitu ego. Kalau kita mau menanggalkan ego kita, kalau kita memang mau menjadi seorang mengikut Kristus, ya nggak mudah. Mengikut Kristus itu nggak mudah. Jangan kira mengikut Kristus itu enak banget. Kalau ikut Tuhan itu enak ya, selalu diberkati terus. Itu loh, orang-orang kaya kebanyakan itu anak-anak Tuhan. Jangan kita memikirkan bahwa ikut Tuhan itu enaknya aja, mesti selalu kaya. Tapi di saat punya masalah, Tuhannya ditinggalin. Jangan sampai kita berdoa sama Tuhan cuman pas butuhnya aja. Pas lagi ada masalah datang sama Tuhan, pas lagi seneng-senengnya Tuhan dilupakan. Jangan seperti itu. Ya kita harus tanggalkan itu semua. Mengampuni memang tidak mudah, Bapak. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, ya kita harus mau mengampuni Bapa, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Akhirnya dengan respon Yusuf seperti itu, bahwa dia takut akan Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya, dia diangkat menjadi seorang perdana menteri. Dalam Kejadian 42 ayat 6 mengatakan, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Ini bukan hal yang mustahil. Yang membuat kita kadang hal-hal yang gak wajar, hal-hal yang itu menurut kita tuh mustahil. Tapi bagi Tuhan Yesus itu gak ada yang mustahil, Bapak. Gak ada yang mustahil bagi Bapa. Kalau kita mau libatkan Bapa dalam kehidupan kita, gak ada namanya di saat anaknya merengek-rengek minta bapaknya gak mau kasih, pasti Tuhan tuh mau kasih. Tergantung kita tuh mau seperti apa. Saya berpikir bahwa pernah saya mau berjenjang, mau menikah, saya berpikir bahwa Tuhan dana mana yang harus bisa hambamu dapatkan, karena aku hanya seorang hamba Tuhan. Aku hanya benar-benar seorang hamba Tuhan yang tidak bekerja di luar juga. Aku hanya mengandalkan Engkau. Tapi saya percaya, meskipun saya juga belum mendapatkan apa yang saya minta, tapi saya percaya itu yang menjadi hal yang mustahil bagi saya. Saya percaya bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bapak percaya iman Yusuf yang menjadi orang-orang biasa ternyata bisa menjadi seorang perdana menteri karena dia percaya bahwa Tuhan pelihara dia. Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
kasih buat kesempatan hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan membuat kami terus bertumbuh dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, dan kiranya hidup kami semakin benar dalam Tuhan. Kami memberkati semua yang melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya dengan luar biasa. Juga khususnya Saudara Yos yang sudah sharing firman, Tuhan pakai hidupnya makin naik dan makin naik, makin memuliakan Tuhan, mau melayani, berkorban, dan menjadi orang yang menjadi teladan dalam hidupnya. Berkati semua jemaat Tuhan, biarlah kami bertumbuh, biar kami membagi berkat buat yang lain, dan hidup kami makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuki hari dengan sukacita, karena hari ini pasti berkat-berkat Tuhan tercurah luar biasa dalam hidup kami, baik yang ada di Semarang maupun di luar kota semuanya. Tuhan berkati luar biasa, apa-apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat jadi berkat. Tuhan memberkati.